Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan wanita di dalam Islam. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu wanita boleh tidak sih menjadi seorang pemimpin? Jawabannya itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena sudah dijelaskan sih di dalam Islam bahwasanya seorang wanita haram untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi hukum Islam yang semacam ini dijadikan sebagai legitimasi ataupun bumerang bagi para pengusung kesetaraan gender atau feminisme, dan banyak kaum muslimin yang beranggapan bahwa ajaran Islam itu menindas para wanita gitu kan. Tetapi sudah dijelaskan juga dalam Islam syarat mutlak menjadi seorang pemimpin itu lelaki berakal sehat, baligh, berilmu, bertakwa dan menjauhi dosa-dosa. Dan wanita juga tidak dilarang untuk berpolitik karena mereka juga mendapat bagian menjadi parlemen gitu. Dan Islam juga tetap mengatur tugas wanita itu sebagai mendidik anak dan mengurus rumah tangga, laki-laki memimpin dan mencari nafkah untuk keluarga. Jadi dua-dua itu sudah memiliki koridornya masing-masing gitu kan. Dan Allah juga berfirman dalam firman-Nya, dan janganlah kamu iri hati dengan apa yang Allah berikan lebih daripada sebagian kamu dari yang lain. Karena bagi laki-laki ada yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada juga yang mereka usahakan. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Semua ini akar masalahnya adalah ketiadaan sistem Islam, yakni khilafah. Banyak orang miskin, banyak orang tak sekolah, narkoba, seks bebas. Itu semua karena aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak digunakan oleh hambanya. Makanya wajar banyak manusia yang celaka. Para pemimpin kita tunduk kepada para investor yang membudak pada para pemilik modal. Makanya muncullah statement bahwa duit itu mengatur segalanya. Nauzubillahi min dzalik. Seandainya umat Islam mengetahui bagaimana Islam itu mengatur setiap problem, dijamin detik itu juga banyak manusia yang ingin hijrah. Nah, dari hadis ini, para ulama bersepakat bahwa kepala negara atau presiden harus laki-laki. Alasannya kenapa? Karena pemimpin harus memimpin jihad. Begitu juga seorang pemimpin negara haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin. Seorang hakim haruslah bisa menyelesaikan sengketa, di mana jika ia mendapatkan suatu perkara sehingga menentukan suatu hukuman kepada para penjahat yang melakukan kejahatan di suatu wilayah yang dipimpin oleh perempuan tersebut, maka dia akan ada rasa ibah melalui perasaan tersebut sehingga menimbulkan ketidakseimbangnya antara kejahatan yang dia lakukan dengan hukuman yang dia terima. Yang kedua, wanita kurang akal dan agamanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurang akal adalah dari sisi penjagaan dirinya dan persaksian tidak bisa sendirian, harus bersama wanita lainnya. Inilah kekurangannya. Seringkali wanita itu lupa. Akhirnya dia pun sering menambah-nambahi dan mengurangi dalam persaksiannya. Yang dimaksud dengan kurangnya agama adalah ketika wanita tersebut dalam kondisi haid dan nifas, dia pun meninggalkan sholat dan puasa, juga tidak mengqadha sholatnya. Inilah yang dimaksud dengan kurang agamanya. Alasan yang ketiga yaitu wanita ketika sholat berjamaah menduduki saf paling belakang. Jadi, di mana kepemimpinan wanita yang seharusnya? Wanita hanya diperbolehkan menjadi pemimpin di rumahnya, itu pun di bawah pengawasan suaminya atau orang yang sederajat dengannya. Mereka memimpin dalam hal yang khusus, terutama memelihara diri, mendidik anak, dan memelihara harta suaminya yang ada di rumah. Tujuan dari ini semua adalah agar kebutuhan memperbaiki keluarga teratasi oleh wanita, sedangkan perbaikan dalam masyarakat nantinya dilakukan oleh kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulunya, dan diirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Dan di sini Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, dan wanita yang menjadi pemimpin di rumah suaminya, dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang-orang yang diurusnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2409. Kita hendaknya menerima ketentuan Allah yang maha bijaksana. Bukanlah Allah memendung hak azazi manusia, tetapi Dia mengatur makhluknya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kebahagiaan masing-masing. Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, menarik untuk melihat kembali keberhasilan pemimpin perempuan di masa yang lalu. Sebagai contoh adalah Ratu Balqis di Saba, yang kedikdayaannya membuat Nabi Sulaiman alaihissalam merasa perlu untuk menaklukkannya. Ratu Balqis bagaimanapun adalah pemimpin perempuan yang ulung dan hebat. Menurut Kiai Haji Hussein Muhammad, keberhasilan kepemimpinan Ratu Balqis dikarenakan dia mampu mengatur kaumnya dengan sikap pandangan yang demokratis. Selain Ratu Balqis, banyak pemimpin perempuan di masa modern yang kepemimpinannya relatif sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.